Allahumma rahamna bil Bismillahirrahmanirrahim. Qur'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Cara memberi harakat pada hamzah wasal atau cara membaca hamzah wasal. Hamzah wasal adalah hamzah yang dimunculkan atau dihadirkan pada kalimat ketika kalimat atau kata tersebut diawali oleh huruf yang sukun atau huruf pertama dari kalimat tersebut berharakat sukun atau mati. Ketika huruf pertama dari sebuah kalimat berharakat sukun atau mati, tentunya kalimat tersebut belum bisa atau tidak bisa kita membacanya. Untuk membaca kalimat tersebut, maka dihadirkanlah hamzah di awal kalimat tersebut agar kalimatnya bisa dibaca. Hamzah yang dihadirkan tersebut bernama hamzah wasal. Kemudian pada awalnya hamzah wasal yang dihadirkan itu belum berharakat. Maka dari itu kita yang harus memberinya harakat. Kemudian bagaimana cara kita memberi harakat? Tentunya harakat hidup, entah itu fathah, kasrah, ataupun dhammah. Cara yang pertama atau kaidah yang pertama, beri harakat fathah. Kapan hamzah wasal itu kita beri harakat fathah? Diberi harakat fathah atau kita baca a ketika hamzah wasalnya satu paket dengan lam. Yang dimaksud dengan satu paket dengan lam adalah ketika hamzah wasal terletak sebelum huruf lam. Dapat kita katakan huruf pertama dari kalimat tersebut adalah huruf lam yang sukun. Bisa bentuknya seperti ini, bisa bentuknya seperti ini. Tergantung huruf lam ini bertemu dengan huruf apa. Ketika huruf lam bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah, maka lamnya akan menjadi idgham yang dikenal dengan sebutan idgham syamsiyah. Lamnya akan idgham kepada huruf setelahnya, sehingga pada penulisannya lam tidak diberi harakat sukun. Kemudian kalau lam yang seperti ini huruf lamnya sukun dan bertemu dengan huruf-huruf qamariyah atau huruf-huruf qamariyah terletak setelah huruf lam yang sukun ini. Huruf lam yang seperti ini biasanya kita kenal atau kita sebut dengan lam qamariyah. Hukum bacaannya adalah izhar qamariyah. Karena lam bertemu dengan huruf-huruf qamariyah, bacaannya izhar, jelas sukunnya, sehingga tanda sukunnya dibuat di atas huruf lam. Kemudian baik lamnya syamsiyah atau lamnya qamariyah, ketika hamzah terletak sebelum huruf lam ini, huruf
hamzahnya kita beri harakat fathah atau kita baca a. Mari kita lihat beberapa contoh kalimat yang diawali oleh huruf hamzah dan satu paket dengan lam. Yang pertama, dalam kalimat seperti ini. Kalau seperti ini, langsung saja kita beri harakat fathah. Asy-syamsi, ad-duha, ad-duha. Ini lam yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiah. Lam sukunnya idgham kepada huruf setelahnya. Kemudian kalau kita temui seperti ini, langsung kita beri hamzah wasalnya harakat fathah. Al-fajri, al-ardi, al-qari'ah, al-infitar. Ini contoh-contoh huruf lam yang diikuti oleh huruf-huruf qamariyah. Lamnya dibaca jelas. Kemudian apabila hamzah wasal tidak satu paket dengan lam, maka hamzah wasalnya tidak boleh diberi harakat fathah atau tidak boleh dibaca a. Lantas bagaimana kita membacanya? Cara atau kaidah berikutnya adalah dengan melihat huruf ketiga dari kalimat tersebut. Ketika huruf ketiganya berharakat dhammah, maka beri harakat dhammah pada hamzah wasalnya. Tinggal kita menghitung huruf ketiganya. Seperti contoh di bawah ini. 1, 2, 3. Huruf jim berharakat dhammah, ju. Hamzah wasalnya beri harakat dhammah. Usjud. 1, 2, 3. Huruf kha, khu berharakat dhammah. Hamzah wasalnya udkhuli. 1, 2, 3. Huruf ba berharakat dhammah. Bu. U'budu. Ketika huruf ketiga dari kalimat tersebut yang kita hitung dari hamzah wasal 1, 2, 3 dan huruf ketiganya berharakat dhammah, maka hamzah wasalnya kita beri harakat dhammah. Usjud, udkhuli, u'bud. Kemudian apabila huruf ketiganya ini tidak berharakat dhammah, maka tidak boleh kita baca u atau tidak boleh kita beri harakat dhammah. Kemudian ketika kalimat tersebut seperti yang kita sampaikan tadi, kalau satu paket dengan lam dibaca a atau diberi harakat fathah dan tidak boleh dibaca selain harakat fathah. Ketika huruf ketiga dari kalimat tersebut berharakat dhammah yang tidak satu paket dengan lam, maka huruf ketiganya berharakat dhammah, hamzah wasalnya harus kita beri harakat dhammah atau kita baca u, dan tidak boleh dibaca u kalau huruf ketiganya bukan berharakat dhammah. Lantas bagaimana cara kita membacanya ketika huruf ketiganya tidak dhammah? Cara berikutnya
adalah beri harakat kasrah. Kapan kita beri harakat kasrah? Untuk harakat kasrah ini ada 4 pembahagian kalimat yang diberi harakat kasrah. Yang pertama, apabila huruf ketiganya berharakat kasrah, maka harus kita beri harakat kasrah pada hamzah wasalnya. Seperti dalam kalimat yang tertera pada contoh di lembaran kertas kita ini, seperti ini. Kita hitung 1, 2, 3. Huruf jim berharakat kasrah. Ji kita baca irji'i, hamzah wasalnya beri harakat kasrah. 1, 2, 3. Huruf shin berharakat kasrah. Shi ikshif anna. 1, 2, 3. Huruf fa berharakat kasrah. Ighfirli. Ini kaidah yang pertama atau cara yang pertama di dalam memberi harakat kasrah pada kalimat. Yang kedua, kita juga harus memberi harakat kasrah kepada kalimat yang pertama syaratnya tidak satu paket dengan lam. Yang kedua, huruf ketiganya tidak dhammah dan tidak pula kasrah. Berarti fathah, karena huruf hidup itu cuma ada 3, ada fathah, kasrah dan dhammah. Ketika tidak dhammah dan tidak pula kasrah dan tidak pula satu paket dengan lam, harus kita beri harakat hamzah wasalnya dengan harakat kasrah. Seperti kalimat ini, 1, 2, 3. Huruf ta berharakat fathah, berarti dia tidak satu paket dengan lam, tidak dhammah huruf ketiganya dan tidak pula kasrah. Kita beri hamzah wasalnya harakat kasrah. Istaghna, iqtahama, idhab, idhab, seperti itu. Kemudian yang ketiga, diberi juga harakat kasrah dan bahkan selalu diberi harakat kasrah atau selalu dibaca i. Ini tidak perlu kita lagi menghitungnya seperti kalimat-kalimat atau kaedah-kaedah sebelumnya. Kapan kalimat tersebut selalu dibaca i atau diberi harakat kasrah pada hamzah wasalnya? Yaitunya ketika hamzah wasal terletak pada kalimat isim atau kata benda atau nama. Seperti contoh kalimat di bawah ini. Ibna, ibni, ibnu. Isma, ismi, ismu. Tidak perlu lagi kita menghitungnya 1, 2, 3 fathah, 1, 2, 3 kasrah, 1, 2, 3 dhammah. Tidak disesuaikan lagi dengan huruf yang ketiganya. Selalu dibaca kasrah apabila hamzah wasal terletak pada kalimat isim atau kata benda. Kemudian yang keempat, beri harakat sesuai kalimat asalnya. Apabila kalimat asal dari kalimat tersebut huruf ketiganya berharakat kasrah, maka harus diberi harakat kasrah. Ini sesuai dengan kaidah, tetapi kaidah asalnya atau dari kalimat asalnya.
Kapan itu terjadi? Ketika pada kalimat-kalimat yang sudah mengalami perubahan, penyesuaian atau proses i'lal. Terjadi pada hamzah wasal yang terletak pada fi'il amar tertentu. Di kalimat-kalimat fi'il amar ada sebahagian kalimat tersebut yang sudah mengalami penyesuaian atau perubahan yang disebut dengan proses i'lal. Yang asalnya atau awalnya huruf ketiga dari kalimat tersebut berharakat kasrah, kemudian dalam perubahan kalimat yang disesuaikan, akhirnya kalimat tersebut berganti harakat kasrah pada huruf ketiganya menjadi dhammah. Seperti kalimat yang ada pada kertas kita ini, iqdu, imshu, ishru. Kemudian juga ada yang terdapat dalam surat Al-Ahqaf ayat 4 dalam kalimat ituni. Kalau kalimat pertama ini hanya ada satu kali proses perubahan, yaitunya pada huruf du, shu dan huruf ru. Dia dari harakat kasrah menjadi dhammah, kasrah menjadi dhammah, kasrah menjadi dhammah. Satu proses yang disebut dengan proses i'lal. Kemudian pada kalimat yang di bawah ini yang terdapat dalam surah Al-Ahqaf ayat 4, ini dua proses perubahan. Yang pertama proses perubahan yang disebut dengan badal, mengganti hamzah sukun menjadi huruf mad tabi'i yang sesuai, sehingga dalam kalimat tersebut diganti dengan huruf ya karena harakat dari huruf sebelumnya atau huruf hamzahnya adalah kasrah, ituni. Mengenai penjelasan ini, mari kita lihat penjelasannya pada lembaran kertas kita berikut ini. Penjelasan kenapa hamzah wasal pada kalimat iqdu, imshu, ishru dan ituni berharakat kasrah, sementara huruf ketiganya berharakat dhammah. Mari kita mulai. Harakat-harakat yang terdapat pada kalimat yang kita bacakan tadi, pada iqdu huruf dad, imshu huruf shin, ishru huruf ra, itu huruf ta, itu terdapat dalam kalimat yang tasrifnya adalah fa'ala yaf'ilu, yaitu fi'il amarnya if'il, seperti kalimat daraba yadribu idrib. Kalau kalimat ini tidak ada permasalahan sesuai dengan kaidah sebelumnya. 1, 2, 3 huruf ra berharakat kasrah, hamzah wasalnya diberi harakat kasrah. Lantas di mana terjadi permasalahannya? Permasalahan terjadi ketika kasrah huruf sebelum akhir dan huruf terakhirnya dari kalimat tersebut adalah huruf waw. Berarti yang sukun adalah huruf waw. Ketika harakat kasrah bertemu dengan huruf waw sukun, itu sulit atau berat bagi orang Arab dalam pengucapannya. Karena sulit atau berat dalam pengucapan, maka harakat huruf sebelum huruf waw sukun itu atau huruf terakhirnya diganti dengan harakat yang sesuai. Proses pergantian harakat ini disebut dengan proses i'lal. Mari kita lihat.
iqdu asal katanya adalah qadawa, yaqdiwu, iqdiu. Imshu, masyawa, yamshiwu, imshiu. Ishru, syarawa, yashriwu, ishriu. Diu, shiu, riu. Ini sulit bagi orang Arab dalam mengucapkannya, termasuk tiu. Kalau kita di Indonesia, tentu jangan kita bawa kepada bahasa kita di Indonesia, tentu ini akan aneh. Kita jangankan diu, shiu, riu, tiu, prikitiu aja kita gampang, atau slow aja dalam pengucapannya, berbeda dengan lidah orang Arab. Kemudian karena sulit dalam pengucapan diu, shiu, riu, dan tiu, maka harakat kasrah ini yang asalnya adalah kasrah diganti dengan harakat yang sesuai atau baris yang sesuai. Apa baris yang sesuai? Sebelum huruf waw sukun, tentu yang paling sesuai adalah harakat dhammah. Sehingga iqdiu berubah menjadi iqdu, imshiu menjadi imshu, ishriu menjadi ishru, itiu menjadi itu. Proses seperti ini disebut dengan proses i'lal. Untuk kalimat yang 3 di atas, iqdu, imshu, ishru, kami anggap sudah selesai, dah clear jawabannya. Dan alif yang terletak pada ujung atau akhir kalimat ini adalah alif sebagai tanda akhir kalimat. Beranjak kita kepada kalimat ituni. Di dalam penulisannya surat Al-Ahqaf ayat 4 ini masih ditulis dalam bentuk asli seperti ini. Bahkan harakat hamzah wasalnya belum dituliskan, tetapi bacaannya adalah ituni. Ini sering kita keliru, anak-anak kita, adik-adik kita dalam membacanya. Ada yang baca ituni, ada yang baca utuni. Akan tetapi bacaan yang betul adalah ituni, bukan ituni. Kenapa tidak dibaca ituni? Proses yang seperti ini ketika hamzah bertemu dengan hamzah yang sukun, maka juga berat, juga sulit bagi orang Arab dalam mengucapkannya, seperti i, a, u. Ini sulit bagi orang Arab dalam melafazkannya atau mengucapkannya, sama dengan diu, shiu, riu yang tadi. Tapi tadi namanya proses i'lal, proses penyesuaian. Sementara ini nama prosesnya adalah proses badal atau pergantian huruf. Kalau tadi kan hanya pergantian harakat. Dalam pergantian huruf ini nama prosesnya adalah badal. Sehingga pada pelajaran mad ini kita kenal dengan mad badal. Ketika hamzah hidup berharakat bertemu dengan hamzah sukun, maka hamzah sukunnya diganti dengan huruf-huruf mad tabi'i yang sesuai. Kalau huruf mad tabi'inya adalah berharakat fathah, maka diganti hamzah sukunnya dengan alif. Ketika hamzahnya berharakat dhammah, diganti dengan waw. Ketika hamzahnya berharakat kasrah, maka diganti dengan ya sukun. Sehingga bacaannya i menjadi i. Kemudian proses yang kedua sama dengan proses di atas. Asal dari kata itu adalah
atawa ya'tiwu itiu. Kalau kita pakai hamzahnya menjadi i'tiu. Itiu. Tiu itu sulit atau berat bagi lidah orang Arab, sehingga diganti harakat kasrahnya menjadi dhammah. Itiuni menjadi ituni. Demikian penjelasan tentang cara memberi harakat atau cara membaca hamzah wasal yang terletak di awal kalimat atau di awal bacaan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.